Tanganku sempat menyentuh pergelangan tangannya. Ringan. Dia tidak menariknya, hanya menatapku dengan cara yang sama tenang, tanpa ragu, seolah momen itu tidak perlu diperpanjang, tapi juga tidak ingin dilewatkan begitu saja. Lalu, dia menarik tangannya perlahan. "Bulan depan, aku kesini lagi," katanya singkat. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Aku tidak langsung menjawab. Sudah hampir 3 tahun sejak istriku meninggal. Sejak itu, hidupku berjalan dengan pola yang sama setiap hari. Bangun pagi, menyiapkan anak-anak yang akan berangkat ke sekolah. Bekerja, pulang, lalu mengurus rumah seadanya. Tidak ada yang benar-benar berubah, hanya terasa lebih sepi. Rumah ini masih sama seperti dulu. Foto istriku masih tergantung di dinding ruang tengah. Kadang aku membersihkannya. Kadang hanya kulihat sekilas saat lewat. Anak-anak sudah mulai terbiasa tanpa ibunya. Mereka tidak banyak bertanya lagi. Itu yang membuatku sedikit lega, walau kadang justru terasa lebih berat. Seminggu yang lalu, ibu mertuaku datang dari luar negeri. Berita itu kudengar dari cerita saudara istriku. Sebenarnya aku cukup kaget. Selama ini kami tidak pernah benar-benar bertemu. Dulu, saat aku menikah, dia sudah bekerja di luar negeri. Semua cerita tentangnya hanya kudengar dari istriku. Aku hanya tahu, dia orangnya tegas dan mandiri. Saat dia menghubungiku dan bilang ingin datang untuk melihat cucu-cucunya, aku tidak bisa menolak. Sore itu, aku menjemputnya di terminal. Dia turun dari bus sambil membawa satu koper sedang. Penampilannya sederhana, tapi rapi. Tidak terlihat seperti orang yang sudah lama bekerja di luar negeri. Wajahnya masih segar. Tidak banyak berubah dari foto lama yang pernah kulihat. "Ini suami Lastri ya?" katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk karena dia menyebut nama istriku. Lalu aku langsung mengambil kopernya. Perjalanan pulang tidak terlalu banyak percakapan. Dia lebih banyak bertanya tentang anak-anak, tentang sekolah mereka, kebiasaan mereka, dan keseharian di rumah. Aku menjawab seperlunya. Sampai di rumah, anak-anak langsung berlari menyambutnya. Mereka terlihat cepat akrab. Mungkin karena sering mendengar cerita tentang neneknya, dia langsung memeluk kedua anakku. Melihat itu, suasana rumah yang biasanya terasa kosong, mendadak jadi lebih hidup. Malamnya, kami makan bersama. Dia membantu di dapur tanpa banyak bertanya. Seolah sudah tahu di mana letak barang-barang, padahal baru pertama kali datang. Aku memperhatikannya beberapa kali, tapi tidak terlalu lama. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya karena dia orang baru di rumah ini, tapi ada cara dia bergerak, cara dia bicara, yang membuat suasana terasa tidak seperti biasanya. Dia tidak banyak tertawa, tapi juga tidak kaku. Pembawaannya tenang, tapi terasa dekat. Setelah makan, kami duduk sebentar di ruang tengah. Anak-anak bercerita macam-macam, dan dia mendengarkan dengan sabar. Aku hanya ikut duduk, sesekali menanggapi. Di satu momen, tanpa sengaja pandanganku bertemu dengannya. Dia tersenyum tipis. Bukan senyum basa-basi. Lebih seperti senyum yang sudah mengerti banyak hal tanpa perlu dijelaskan. Aku langsung mengalihkan pandangan. Malam itu, setelah semua masuk kamar masing-masing, aku duduk sendiri di ruang tengah. Rumah terasa berbeda. Bukan lagi hanya tempat tinggal yang sepi dan berjalan apa adanya. Ada sesuatu yang berubah, meskipun aku belum bisa menjelaskan apa. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa tidak benar-benar sendirian di rumah ini. Pagi itu datang seperti biasa, tapi rasanya berbeda. Anak-anak sudah berangkat sekolah, suara pintu ditutup, langkah kaki menjauh, lalu rumah kembali sunyi. Sunyi yang biasanya terasa biasa saja. Kali ini justru terasa lebih jelas. Aku masih di dalam kamar. Beberapa menit duduk di tepi ranjang. Tidak ada alasan untuk terburu-buru keluar. Tapi entah kenapa,
Aku merasa ada sesuatu yang menarikku. Aku akhirnya melangkah keluar. Dari arah dapur, terdengar suara pelan. Bunyi sendok mengenai wajan, suara minyak yang pelan mendesis. Aku berjalan mendekat, dan di sana aku melihatnya. Mertuaku berdiri membelakangi pintu dapur, sedang memasak seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Tapi ada sesuatu yang membuat pemandangan itu terasa berbeda. Dia mengenakan daster tipis dengan lengan terbuka. Bahannya ringan, mengikuti bentuk lekuk tubuhnya yang memanjakan mata lelaki sepertiku. Dari jarak itu, bentuk tubuhnya terlihat jelas, membuatku menelan ludah. Usianya sekitar 42 tahun. Tapi tidak terlihat seperti itu. Tubuhnya masih padat dan terawat, tidak berlebihan. Tapi cukup untuk membuat mata berhenti lebih lama dari seharusnya. Pinggangnya besar, tapi proporsional. Bahunya terbuka, kulitnya tampak halus dan bersih, seperti orang yang menjaga diri dengan baik. Rambutnya diikat seadanya, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Aku berhenti di ambang pintu, bukan karena ingin mengintip, tapi karena tubuhku seperti tidak langsung merespons untuk bergerak. Sinar matahari masuk dari jendela dapur, jatuh miring ke tubuhnya. Cahaya itu membuat kulitnya terlihat lebih cerah, lebih hidup. Dia sedikit bergerak, mengaduk masakan, dan dari gerakan itu, lekuk tubuhnya terlihat jelas di balik kain tipis yang dia pakai. Tanpa sadar, aku memperhatikannya terlalu lama. Lalu, dia sedikit menoleh. Pandangan kami bertemu. Tidak ada kaget, tidak ada canggung. Dia hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak dibuat-buat. Tidak juga menegur. Seolah dia sadar sejak awal kalau aku ada di situ. Aku tidak langsung mengalihkan pandangan. Ada beberapa detik yang terasa lebih lama dari biasanya. Dia kembali fokus ke masakannya. Tapi sikapnya tidak berubah. Tetap santai. Tidak menutupi diri. Tidak terlihat terganggu, justru seperti membiarkan suasana itu tetap ada. Tangannya bergerak pelan, sesekali merapikan kain dasternya yang hanya sebatas paha, tapi tidak benar-benar menutup apapun. Gerakannya biasa saja, tapi entah kenapa terasa berbeda saat aku melihatnya. Aku menarik napas pelan. Dapur itu mendadak terasa lebih sempit, bukan karena ruangnya, tapi karena suasana yang berubah. Biasanya pagi di rumah ini hanya soal sarapan dan rutinitas. Tapi pagi itu terasa seperti ada sesuatu yang sedang tumbuh tanpa suara. Sesuatu yang belum jelas bentuknya, tapi cukup kuat untuk membuatku menegang dan tetap berdiri di sana tanpa benar-benar tahu harus melakukan apa. Aku melangkah mendekat, mencari alasan sederhana. Mau bantu cuci piring ya, Bu? Seketika suaraku terbata-bata. Mungkin karena aku berusaha menahan sesuatu di dalam dadaku, yang kebetulan wastafelnya berada di dekat kompor. Dia tidak langsung menjawab, hanya sedikit bergeser ke samping, memberi ruang di depannya. Bukan menjauh, tapi seperti membuka tempat untukku berdiri lebih dekat. Aku masuk ke dapur. Jarak kami sekarang berdampingan. Udara terasa berbeda, hangat, tapi juga berat. Seolah ada sesuatu yang menggantung di antara kami. Tidak terlihat, tapi jelas terasa. Aku berdiri di sampingnya. Terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Tanganku sempat menyentuh ujung wastafel, mencoba terlihat biasa. Tapi mataku tetap tidak bisa lepas darinya. Dia sedikit menunduk saat mengaduk masakan. Dari posisi itu, kulihat lipatan dadanya yang besar dan mulus. Kerongkonganku tambah sulit menelan ludahku sendiri. Dia sempat menoleh sebentar. Wajahnya seperti seseorang yang sudah melewati banyak hal dan tidak lagi terkejut oleh situasi seperti ini. Aku menyadari sesuatu saat itu. Sudah lama aku tidak sedekat ini dengan seorang perempuan. Sejak istriku pergi, semua hal tentang kedekatan seperti itu berhenti begitu saja. Tidak ada yang menggantikan, tidak ada yang mencoba mengisi. Hari-hariku hanya diisi tanggung jawab, bukan keinginan. Dan sekarang, berdiri di sampingnya, semua itu seperti muncul kembali sekaligus. Tanpa diminta, tanpa dipersiapkan. Dia bergerak sedikit, sesekali dadanya menyentuh lenganku. Sentuhan kecil itu terasa jelas, bukan karena kuat, tapi karena sudah terlalu lama aku tidak merasakannya. Aku menoleh sedikit, dia juga menoleh. Mata kami bertemu lagi
Tidak ada senyum lebar, hanya tatapan yang tenang, tapi bertahan lebih lama dari seharusnya. Seolah tidak ada alasan untuk menghindar. Aku bisa melihat dengan jelas wajahnya, garis halus di sekitar matanya, tapi justru membuatnya terlihat matang, bukan tua. Wajah yang tetap terawat menunjukkan bahwa dia juga tidak pernah benar-benar mengabaikan dirinya. Dan dari cara dia berdiri, dari cara dia tidak menjaga jarak, aku mulai mengerti satu hal. Dia juga sudah lama sendiri. Bukan hanya aku yang kehilangan pasangan, dia pun sudah lama menjalani hidup tanpa seseorang di sampingnya. Kesadaran itu membuat suasana semakin berbeda. Bukan lagi sekadar ketertarikan sepihak, ada sesuatu yang saling dipahami tanpa perlu dijelaskan. Tiba-tiba tanganku terasa disentuhnya, ringan tapi jelas. Aku tidak langsung bergerak. Dia tidak menarik tangannya. Justru sebaliknya, sentuhan itu bertahan beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Aku menoleh lagi ke arahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi tatapannya cukup tenang. Tidak menolak, tidak juga ragu. Jarak kami semakin dekat, tanpa benar-benar disadari kapan langkah itu terjadi. Aku bisa merasakan napasnya sekarang. Dapur itu tiba-tiba terasa terlalu sempit untuk dua orang yang sedang berdiri seperti ini. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menarik diri. Dan di momen itu, semua batas yang biasanya ada, kini seperti perlahan menghilang. Bukan karena dipaksa, tapi karena tidak ada yang berusaha mempertahankannya lagi. Di dapur itu, kami melakukannya. Di ruangan yang sangat terbatas, kami berdua memanfaatkan sebaik mungkin keterbatasan itu. Setelah kami berdua selesai, aku ke kamar mandi untuk bersiap berangkat kerja. Hari berikutnya berjalan seperti biasa. Pagi dimulai dengan sarapan. Anak-anak bersiap berangkat ke sekolah dan dia kembali sibuk di dapur. Semua terlihat normal, bahkan terlalu normal untuk sesuatu yang sebenarnya sudah berubah. Kami tidak membicarakan apapun tentang pagi sebelumnya. Tidak ada pertanyaan, tidak ada penjelasan, seolah-olah tidak perlu. Tapi dari hal-hal kecil, aku tahu semuanya tidak lagi sama. Cara dia menatapku sekarang lebih lama. Tidak terang-terangan, tapi cukup jelas untuk dirasakan. Kadang saat aku lewat di belakangnya, dia tidak langsung bergeser seperti biasanya, memberi ruang, tapi tetap dekat. Saat anak-anak sudah berangkat, rumah kembali sunyi. Sunyi yang kali ini terasa lebih berat. Aku sedang duduk di ruang tengah ketika dia lewat, membawa gelas. Tanpa sengaja, tangannya menyentuh bahuku. Bukan sentuhan yang terburu-buru, lebih seperti sesuatu yang sengaja dibiarkan terjadi. Aku menoleh. Dia juga berhenti. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang sama seperti kemarin. Tenang, tidak ragu, dan seolah sudah memahami arah yang akan terjadi. Dia tidak menjauh, justru berdiri lebih dekat. Jarak kami kembali hilang. Seperti sebelumnya, tanganku bergerak pelan, menyentuh lengannya. Kulitnya terasa hangat. Dia tidak menolak, tidak juga terlihat terkejut. Kali ini kami melakukannya di ruang tengah. Gerakan kami begitu bebas. Kami berdua sama-sama meluapkan semuanya. Semua terjadi dengan tenang, seperti dua orang yang sama-sama tahu apa yang sedang mereka lakukan. Waktu terasa berjalan lebih lambat. Tidak ada suara selain napas dan gerakan kecil di dalam rumah yang kosong itu. Dan di hari itu, batas yang sebelumnya sempat hilang tidak pernah benar-benar kembali. Setelahnya, kami kembali seperti biasa. Dia berjalan menuju dapur. Aku tetap berada di ruang tengah. Siang hari berjalan normal seperti tidak ada yang terjadi. Kebetulan aku libur kerja, tapi perasaan itu tetap ada. Menempel di setiap gerakan kecil, di setiap tatapan, di setiap momen berdua. Malam hari, kami duduk bersama anak-anak seperti keluarga biasa. Dia tertawa pelan mendengar cerita mereka. Aku ikut tersenyum, tapi pikiranku masih tertinggal di pagi dan siang tadi. Tidak ada yang tahu, dan memang tidak ada yang perlu tahu, karena semua yang terjadi hanya hidup di antara kami berdua. Keesokan harinya, pagi itu terasa lebih pelan dari biasanya. Dia sudah rapi, rambutnya disisir sederhana,
Pakaian yang dikenakannya berbeda dari hari-hari sebelumnya. Lebih seperti seseorang yang benar-benar akan pergi, bukan sekadar berpindah tempat. Koper sudah tertutup di dekat pintu. Aku berdiri tidak jauh darinya, memperhatikan tanpa banyak bicara. Semua terlihat biasa, tapi justru itu yang terasa aneh karena dalam beberapa hari terakhir ada banyak hal yang terjadi tanpa pernah disebutkan. Dan sekarang semuanya kembali diam. Dia mengecek isi tasnya sekali lagi, lalu menoleh ke arahku. Ini ada sedikit uang untuk kamu dan anak-anak. Tolong diterima. Jaga anak-anak. Nada suaranya tenang sambil menyodorkan amplop berisi uang. Aku menerimanya dan mengangguk pelan. Iya Bu, tidak ada pembicaraan panjang. Tidak ada yang perlu dibahas. Dia sudah tahu. Aku juga tahu. Beberapa detik kami hanya berdiri saling berhadapan. Aku melangkah mendekat sedikit. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat jarak itu terasa sama seperti hari-hari sebelumnya. Tanganku sempat menyentuh pergelangan tangannya. Ringan. Dia tidak menariknya, hanya menatapku dengan cara yang sama tenang, tanpa ragu. Seolah momen itu tidak perlu diperpanjang, tapi juga tidak ingin dilewatkan begitu saja. Lalu, dia menarik tangannya perlahan. Bulan depan, aku kesini lagi. Katanya singkat. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Aku tidak langsung menjawab, hanya menatapnya. Memastikan aku tidak salah dengar. Dia tidak tersenyum lebar, hanya senyum tipis. Sama seperti pertama kali aku melihatnya di dapur pagi itu. Bukan janji yang berlebihan, tapi jelas. Ada beberapa hal yang harus diurus. Lanjutnya santai. Seolah memberi alasan yang wajar. Aku mengangguk. Ya, datang saja Bu. Rumah ini terbuka lebar untuk Ibu, jawabku dengan tersenyum. Kami sama-sama mengerti. Kedatangannya nanti bukan sekadar urusan biasa. Beberapa saat kemudian, ojek online yang menjemputnya datang. Dia mengangkat koper tanpa banyak bantuan. Masih terlihat mandiri seperti awal datang. Sebelum pergi, dia menoleh sekali lagi. Tatapan itu singkat, tapi cukup untuk mengingatkan semuanya. Hari-hari yang tidak biasa, momen yang tidak pernah dibicarakan, dan sesuatu yang belum benar-benar selesai. Lalu kendaraan yang ditumpangi ibu mertuaku berjalan menjauh. Aku masih berdiri di depan rumah, melihatnya pergi sampai kendaraan itu benar-benar hilang dari pandangan. Rumah kembali sunyi, sama seperti sebelumnya. Aku masuk ke dalam, melewati ruang tengah, dapur, dan kamar. Semua kembali ke tempatnya. Tidak ada yang berubah. Tapi kali ini suasana itu tidak lagi kosong. Karena sekarang aku tahu ini bukan akhir, hanya jeda. Dan bulan depan pintu rumah ini akan kembali terbuka untuk cerita yang belum selesai.